Saya biasanya tidak lagi membuat video tentang topik ini, tapi saya rasa saya harus melakukannya karena ini membongkar apa yang disebut komunitas damai yang tinggal di Barat, terutama generasi kedua dan ketiga. Jika begini cara mereka memperlakukan anggota komunitas mereka sendiri, bayangkan apa yang akan mereka lakukan kepada orang lain. Orang seperti saya atau orang seperti Anda, para kafir. Lihat wanita ini. Nama wanita ini adalah Aya. Dia seorang TikToker. Dia seorang muslim, seperti yang bisa Anda lihat, muslimah berhijab. Dan dia mendapat perlakuan buruk dari anggota komunitasnya sendiri, dari segala arah. Jadi, dengarkan langsung darinya, dengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Tahukah kamu, hari ini salah satu hari ketika aku benar-benar berjuang untuk tetap bertahan dalam Islam. Dan alasan aku akan membagikan ini adalah karena inilah orang-orang yang jadi alasan aku membuat konten. Aku membuat konten untuk para perempuan yang sedang berjuang untuk tetap bertahan dalam Islam, yang merasa dijauhkan dari Islam oleh laki-laki dan perempuan misoginis yang membuat agama ini terasa begitu sulit untuk para perempuan yang ingin menyingkirkan siapapun yang berpikir berbeda dengan mereka, yang ingin menjadikan agama sebagai senjata untuk menyakiti kita, membungkam kita, dan menghentikan kita berbicara tentang pengalaman kita. Aku tidak tahu apakah Ayah akan menonton video ini atau tidak. Ayah, kamu tidak sendirian. Dan ada dukungan. Aku telah melihat pesan-pesan kasar dari pria muslim lain yang ditujukan kepadamu hanya karena kamu muslim. Hanya karena kamu seorang wanita. Itulah sebabnya. Tapi kamu tidak sendirian. Ada komunitas mantan muslim di Australia. Mereka tidak mengumumkan keberadaan mereka, tapi ada orang-orang yang berpikiran sama. Ada begitu banyak dari kita. Saya bukan bagian dari itu karena saya sudah terlalu tua. Saya tidak benar-benar mencari komunitas seperti itu. Tapi anak muda seperti kamu yang telah dikucilkan, ada dukungan yang tersedia untukmu. Mungkin ya, kirimkan saya pesan jika kamu melihat ini. Saya mungkin bisa menghubungkanmu dengan komunitas bawah tanah kami. Inilah orang-orang yang menjadi alasan saya membuat konten. Dan tahukah kamu, kadang-kadang aku merasa seperti munafik karena selalu memberitahu kalian para perempuan, pisahkan apa yang orang-orang ini lakukan. Jangan biarkan mereka meyakinkanmu bahwa ini adalah Islam. Ini bukan Islam. Inilah Islam. Versi itu karena pada akhirnya memang sampai ke titik seperti itu. Seperti pada akhirnya memang sampai ke titik seperti itu. Dan kamu tahu apa yang benar-benar memicu aku hari ini? Perasaan dilanggar ini merasa sangat tidak dianggap sebagai manusia. Aku sudah sangat tidak dianggap sebagai manusia oleh komunitas Muslim. Mereka telah mengambil kemanusiaanku sehingga mereka merasa berhak melakukan apa saja terhadapku. Komunitas Muslim sejak bulan September, kurang dari setahun, mereka telah melakukan hal-hal paling mengerikan kepadaku. Mereka telah memfitnahku, percayalah. Mereka telah membocorkan dataku. Mereka telah membobol rumahku. Mereka telah membuatku merasa tidak aman. Mereka telah menyuruhku untuk mengakhiri hidupku. Mereka telah berdoa agar aku mati, agar aku diperkosa, agar anakku disakiti, agar anakku diambil dariku. Mereka telah mengejekku. Mereka telah melakukan panggilan suara AI. Konten porno AI. Kamu bisa mengerti bagaimana dia menyensor dirinya sendiri. Saya tidak akan memutar seluruh percakapan ini antara muslim tentang dirinya. Ini sangat kasar sampai-sampai saya tidak bisa memutarnya. Tapi yang baru saja dia katakan di sini, ada beberapa muslim yang duduk. Saya tidak tahu itu platform apa. Mereka berulang kali mengancam akan memperkosanya di depan anaknya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan memburunya. Mereka tidak tahu di mana dia tinggal. Ancaman yang sangat keji, sangat mengerikan terhadap anggota komunitas mereka sendiri. Beginilah perilaku mereka. Dan saya rasa tidak ada yang bisa melakukan apapun. Hukum barat kita tidak dirancang untuk menghadapi orang-orang seperti ini, orang-orang biadab ini. Mereka tidak pantas berada di sini. Mereka tidak pantas berada di barat. Mereka tidak pantas berada di barat yang beradab. Memang tidak. Mereka harus. Saya tidak sabar menunggu One Nation segera datang. Kita butuh solusi radikal untuk orang-orang seperti ini.
Gerebek rumah mereka, seret mereka keluar dari rumah mereka, cabut kewarganegaraan mereka, dan kirim mereka kembali ke Somalia, Bangladesh, Pakistan, Suriah, kemanapun, dari manapun mereka berasal, Afghanistan. Banyak juga orang Afghanistan di sini. Serius, apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak punya militer. Mereka tidak punya apa-apa. Namun mereka tetap berperilaku seperti ini. Mereka mengancam warga Australia. Aya adalah seorang wanita muslim. Saya tidak tahu. Saya tidak menonton kontennya. Saya tidak tahu siapa dia. Tapi saya berasumsi dia telah mengkritik oknum-oknum buruk di komunitasnya sendiri. Inilah alasan mengapa bahkan muslim yang baik pun tidak berani angkat suara. Dan saya minta maaf. Saya sangat menghormati orang-orang seperti Aya. Dia masih seorang muslim. Saya rasa dia belum meninggalkan Islam. Dia masih seorang muslim. Saya sangat menghormati dia, apalagi sebagai seorang wanita. Maksud saya, bahkan pria muslim pun jarang menunjukkan keberanian seperti ini untuk menegur oknum-oknum buruk di komunitas mereka sendiri. Lihat ini, orang ini, Taliban. Saya tidak akan memutar video ini untuk Anda. Mereka berbicara dengan aksen Australia dan mereka mengancam. Mereka mengancam Aya, wanita muda ini. Saya hanya bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Dia pasti merasa sangat kesepian. Saya tidak punya kontak dengan muslim manapun. Itulah sebabnya saya tidak pernah mendapat pesan ancaman atau apapun. Bahkan jika saya memang mendapat sesuatu, orang-orang ini sangat takut pada saya. Biar saya tunjukkan. Saya baru saja menerima satu pesan ancaman beberapa hari yang lalu. Saya baru melihatnya sekarang. Oke, sepertinya sudah hilang. Di mana ya? Oke, sepertinya sekarang sudah hilang. Saya tidak bisa menemukannya. Ya, orang itu mengirim saya pesan ancaman dari akun anonim. Itu cukup bodoh. Ancaman itu bahkan tidak bisa dianggap serius. Tapi mereka sangat ketakutan. Mereka takut karena saya mencoba mengejar mereka. Saya tidak banyak bicara tentang apa yang saya lakukan. Tapi saya mencoba segala cara yang saya bisa. Saya menggunakan sumber daya saya dengan sangat hati-hati. Ada beberapa orang di Inggris yang mengancam saya, melontarkan segala macam ancaman keji kepada saya beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Saya pastikan saya menemukan mereka, dan saya membuat mereka meminta maaf, bukan hanya kepada saya, tapi juga kepada anjing saya. Tapi saya tidak tahu, wanita malang ini pasti merasa sangat kesepian, sangat ketakutan. Saya merasa kasihan padanya. Lihat ini alasannya. Lihat pria ini. Pria ini dulunya seorang mu'alaf kulit putih, dan sekarang dia sudah meninggalkan Islam. Lihat ini. Saya hanya ingin memberitahu kalian semua bahwa terlepas dari konsekuensi yang akan saya hadapi, saya akhirnya mengakui kepada diri saya sendiri dan pada akhirnya kepada kalian semua bahwa saya bukan lagi seorang muslim. Dan biarkan saya jelaskan alasannya. Orang-orang muslim akan selalu mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah. Dan itu tidak benar bagi 90% dari semua muslim. Karena jika kamu seorang muslim sunni yang merupakan mayoritas besar, seperti yang saya katakan, dari semua muslim, Al-Quran telah berubah menurut Sahih Al-Bukhari dan menurut Sahih Muslim. Dan bukan hanya Al-Quran telah berubah karena ada ayat yang dihapus, tetapi juga masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau memang tidak pernah ada di dalam Al-Quran sejak awal. Dan praktik tersebut ditetapkan di luar apa yang dikatakan Al-Quran. Praktik yang disalahpahami ini telah merenggut nyawa ribuan orang. Namun, menurut Sahih Muslim 1050, ada sebuah surah yang terlupakan dari Al-Quran yang pada akhirnya tidak pernah dimasukkan ke dalam Al-Quran. Ada juga seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia masih menyebutnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimanapun juga, kamu tahu itu? Kutipan Abe Lincoln, kamu bisa menipu beberapa orang pada beberapa waktu, semua orang pada beberapa waktu, tapi tidak semua orang sepanjang waktu. Kamu tidak bisa melakukannya. Jadi, banyak orang yang termakan omongan dakwah seperti ini. Islam adalah agama damai, bla bla bla. Saya bahkan ingat ada cuplikan video seorang ulama muslim yang mengatakan, ketika kamu mengajak wanita kulit putih masuk Islam, jangan ceritakan, jangan bahas soal memukul istri atau apapun itu, karena dia tidak akan mengerti. Katakan secara perlahan. Katakan pada mereka setelah mereka masuk Islam, baru ceritakan soal itu. Mereka bahkan tidak repot-repot mencantumkan syarat ketentuannya. Mereka bilang, jangan bahas sama sekali syarat ketentuan itu. Bahkan jangan cantumkan syarat ketentuan apapun. Ceritakan saja pada mereka tentang sisi baik dari Islam. Lalu ketika mereka termakan tipu dayanya, ketika mereka masuk Islam, baru katakan, aha, kami tidak memberitahu bahwa suamimu bisa memukulmu. Suamimu bisa punya beberapa istri. Semua omong kosong seperti itu. Tapi lalu, kalau dia bilang, saya tidak diberitahu soal ini, maaf, saya mau keluar dari Islam sekarang. Tidak. Kamu tidak bisa keluar. Karena begitu kamu jadi murtad, kamu bisa dihukum mati. Karena hukuman untuk murtad adalah mati.
dibunuh. Agama yang begitu menyedihkan dan penuh tipu daya. Lihat ini, mereka membicarakannya secara terbuka. Mereka secara terbuka dengan bangga membicarakan sifat menipu mereka. Apa ini? Mengatakan bahwa politisi diizinkan ya untuk berkompromi pada beberapa hal. Tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Oke, maafkan saja. Dimaafkan. Tidak. Politikus itu Saya bilang sama kamu, politikus itu, saya tahu, itu memprovokasi lebih banyak orang daripada masalah Serato. Politikus itu dalam keadaan tertentu harus. Ya, saya bilang sama kamu, harus berbohong. Pernahkah kamu melihat ada politikus yang tidak berbohong? Jadi dalam keadaan tertentu, seorang politikus harus berbohong. Harus berbohong untuk memajukan agenda Islam. Semua politikus berbohong. Jadi kenapa kita tidak boleh berbohong? Kebohongan kita adalah kebohongan yang baik karena kita berbicara untuk memajukan agenda Allah. Jadi mereka berbohong sepanjang waktu. Inilah sebabnya mereka berbohong kepadamu. Mereka memberitahumu, "Hei, kamu tahu apa? Islam adalah agama perdamaian. Ayo bergabung, saudara." Mereka tidak memberitahumu tentang semua bagian buruk dalam Islam. Dan setelah kamu bergabung, tidak ada jaminan uang kembali. Jadi, ini adalah agama yang menipu. Kamu bisa membodohi sebagian orang untuk sementara waktu. Tapi era internet sedang menghancurkan Islam. Jadi jangan takut dengan stan ajakan masuk Islam mereka. Dan ketika mereka berkata, "Hei, lihat, si bule berambut merah masuk Islam. Si rambut merah masuk Islam. Wanita itu masuk Islam." Itu tidak bertahan lama, Muslim. Itu tidak akan bertahan lama dalam Islam.